Ini dah agak siang. Nah, kalau kita bangun dengan semangat, biasanya kita itu menjadi pekerja yang kuat. Maka kalau selamat siang, jawabnya kerja, kerja, kerja keras. Ya. Selamat siang, kerja, kerja, kerja keras. Nah, kalau kita di Kalimantan itu kerja itu setengah hari. Kerja di sawit, kerja di tambang itu setengah hari. Jadi kalau kita bangun dengan selamat, bekerjanya dengan keras, siang udah terima gaji, jam 12.30 terima gaji. Maka kalau selamat siang, gajian. Nah, selamat sore ya, sore gajian. Orang cewek mesti kumpulkan itu uang, ya, gajian sejahtera, kumpulkan duit-duitnya untuk menciptakan kebahagiaan. Jadi selamat sore gajian, sejahtera, bahagia. Bahagia itu harus semeringah, bahagia. Selamat sore, gajian, sejahtera, bahagia. Nah, kalau selamat malam, biasanya orang duduk di kursi dan menikmati teh tawar. Kalau selamat malam, jawabnya enak, 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 tenang. Selamat malam, enak, 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 tenang. Dan nanti karena kita sampai malam, maka harus begitu ya, sampai malam ya. Baik Bapak Ibu, kalau saya bilang kredit union, uangnya dikumpulin. Kalau saya bilang kredit union, ya jawab, kumpul duitnya. Kredit union, bilang yes. Dorong yes, tinggi sedikit, yes, yes, nyata. Yang belum nyata jangan angkat tinggi-tinggi. Kredit union, yes, 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 nyata. Oke, baik. Nanti selama pelatihan ini salamnya demikian. Menurut Ray Fashion, bukan menurut Alibata. Selalu ada kata Ray Fashion itu penghematan dan ketekunan. Ketekunan dan penghematan. Ini Ibu bilang tadi tabung kan? Ini jalan keluarnya. Kalau mau menolong diri sendiri itu harus kerja. Harus kerja. Tapi kalau kerja uangnya dihemat dan ditabung. Itu cara kalau lewat ini pasti keluar. Tak ada rumus tak keluar. Mengelola kehidupan sendiri. Ini caranya. Disinilah yang disebut Ray Fashion sebenarnya dalam rangka menghindari hidup boros itu loh. Yang tadi itu yang merawat istri orang tadi itu kan, yang beli-beli spray banyak tadi itu, ini tidak bisa self governance. Ini namanya menghindari hidup boros. Ya boros kalau kami di Kalimantan tuh boros tuh minum, rokok, judi. Kalimantan ya, enggak tahu di sini orang ngerokok enggak? Iya. Rokok kan? Iya. Menghindari hidup boros. Dan yang ketiga itu self responsibility. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Siapa yang lahir miskin itu layak. Tetapi siapa yang mati miskin terkutuklah dia. Itu prinsipnya. Self responsibility. Ini apa?
inilah disebut dengan perencanaan keuangan. Ya kan? Nah, menurut Ray Fashion, orang itu bisa keluar dari kemiskinan dan ketergantungan, rumusnya cuma 3: self-help, self-governance, dan self-responsibility. Dan ini hanya diajarkan di CU, titik. Makanya kita yakin bahwa CU itu adalah jalan keselamatan. Di sini ada. Maka kita nggak mau namanya yang lain, harus CU, differentiate. Banyak kita mendirikan CU, tapi kemudian misinya berubah. Menjadi lama-lama jadi mirip-mirip CU, tapi bukan CU. Mohon maaf lahir batin ya, jangan tersinggung. Ini bagian dari penyinggungan juga. Pelan-pelan kita singgung-singgung sedikit-sedikit. Ya kan? Nah, jadi FL bertujuan supaya anggota kita mengetahui produk dan pelayanan CU sebagai solusi bagi persoalan keuangan dalam setiap kehidupan dia. Maka kita banyak produknya. Mau dana darurat, ini produknya. Mau pendidikan, ini produknya. Perumahan, ini produknya. Seperti bank juga. Makanya ketika mereka tanya, kenapa kalian buat produknya banyak? Salahnya di mana? Kami belajar financial literacy, saya jelaskan dari mana datangnya produk. Dia bilang, kalian buat produk seperti bank. Atau bank yang seperti kami sebenarnya. Kan tak jelas juga. Kalian buat seperti bank. Bank yang seperti kami. Kalau kami memang sudah begini, dari sunanya memang begini. Ya, bukan kami seperti bank yang seperti kami. Mempelajari bahasa penciptaan kesejahteraan dan menerapkan alat-alat dalam penciptaan kesejahteraan. Ya, ada bahasa-bahasa penciptaan kesejahteraan. Ya. Ini yang paling penting, tujuan FL itu. Tujuan FL itu memahami dan berkomitmen untuk menerapkan aturan manajemen keuangan perorangan. Ya, jadi ada kaidah-kaidah keuangan pribadi. Tentang bayar hutang itu salah satu kaidah keuangan pribadi. Nah, ini tujuan FL. Tujuan FL selanjutnya, ya, mengetahui cara-cara praktis berhemat dan menabung. Bagaimana cara berhemat? Bagaimana cara menabung? Nanti kita akan lihat. Di bab 5 itu, berhemat begini caranya, menabung begini caranya. Menyadari pentingnya menciptakan dana darurat. Nah, ini pandemi, darurat. Tapi orang CU senyum. Senyum. Kenapa? Kita 5 tahun yang lalu sudah menciptakan dana darurat. Hari ini darurat, tidak ada masalah. Bukan persoalan bagi kita. Kita kan ada dananya, udah kita siapkan dana daruratnya 5 tahun yang lalu. Hari ini kena pandemi nggak ada masalah. Kenapa? Kita sudah menyiapkan dana darurat kan? Menetapkan cara untuk membangun kesejahteraan para anggota. Ada step-stepnya. Bahkan nanti kita di sini latihan menghitung kekayaan bersih. Dan orang yang sudah lulus FL itu setiap tahun harus menghitung kekayaan bersihnya, bertambah atau berkurang. Itu harus dihitung Pak tiap tahun. Nanti di sini kelas terbuka. Kita akan bicara aset kita berapa. Sharing kita. Ya. Mengilhami para anggota untuk merencanakan tahapan-tahapan kehidupan. Tahapan kehidupan kita itu ada 65 transisi kehidupan. Menikah, uang lagi. Punya anak, uang lagi. Sakit, uang lagi. Ya. Bercerai, uang. Semua. Mati, uang. Dan kita mempersiapkan setiap tahapan kehidupan ini ada uangnya. Itu yang disebut dengan life financial planning. Hanya di sini Bapak Ibu sekali lagi saya menekankan 4 nasihat ya. Nasihat pertama, menolong diri sendiri. Nasihat yang kedua, Anda harus hidupnya mengelola diri sendiri. Tidak boleh boros. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to